Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Saku Spesial Bulan Suci Ramadan dan kita mengangkat tema tentang Muslim Kafah. Untuk melengkapi tema bahasan kita akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama disampaikan oleh Kang Ozol Ramdan, silakan. Baik, Assalamualaikum Pak Kiai, Pak Ustadz. Saya mau bertanya, tadi kan dalam bahasan kita dikatakan bahwa disebut kafah itu ada 3, ada akidah, syariah, sama akhlak. Kalau semuanya harus sempurna, tapi kemudian di syariatnya masih belum sempurna, ada bolong. Misalkan dia masih bekerja di perusahaan bank yang riba, atau kita tidak pakai hukum potong tangan saat mencuri. Nah, itu apakah disebut kafah atau tidak? Baik, silakan Gus Said. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya berat sekali. Saya tadi minta bocoran aja nggak dikasih. Ya Allah. Baik. Bagaimana kalau kita mau mencoba menyempurnakan keislaman kita secara akidah, secara syariah, dan secara akhlak, tapi di syariahnya masih ada yang bolong-bolong. Ya, kalau kita mau menjadi muslim sejati yang ingin dicintai oleh Allah seutuhnya, ya terus berikhtiar untuk menjadi muslim yang sejati secara akidah, syariah, dan akhlak. Nah, kalau dalam syariahnya masih ada yang kadang makan riba, kadang nyolong, tadi Kiai Khalil bilang kadang inginnya kalau dapat bantuan dari muslim, tapi kalau nggak dapat bantuan nggak mau sholat jamaah misalnya, ya nggak boleh begitu. Nah, apakah potong tangan termasuk bagian dari Islam kafah? Ini babnya lain. Kalau saya jawab di sini nggak cukup, saya jawab 2 menit. Ya, memang Islam mengatur bagaimana kisos, ya, bagaimana kita membuat aturan dalam kehidupan kita berdasarkan Al-Quran. Misalnya potong tangan bagi pencuri. Itu sudah tidak bisa dibantah lagi, Al-Qurannya bilang begitu. Nah, kalau kita di Indonesia bagaimana? Nah, ini kan kajiannya akan panjang. Makanya enggak mungkin saya jelasin di sini. Apakah berarti kalau enggak potong tangan enggak kafah? Apakah berarti kalau tidak membunuh lalu dibalik dikisos dengan dibunuh orang yang membunuh itu tidak kafah? Jawabannya terkait dengan bagaimana kita hidup dan di mana kita tinggal. Islam universal, tetapi universalitas Islam itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana kita tinggal dan hidup. Itu lebih sederhananya untuk bisa difahami. Ya, karena kalau dijelaskan panjang lebar nanti itu pasti tidak cukup waktunya dan Kiai Khalil nantinya akan bisa menambahkan. Yang kedua yang saya ingin tegaskan terkait dengan bagaimana menjadi seorang muslim yang kafah, ayat tadi memberikan 3 rangkaian. Pertama, untuk menjadi muslim yang kafah itu adalah seruan Allah kepada orang-orang yang beriman. Makanya ayat itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau ingin menjadi orang yang beriman sejati, muslim yang sejati, ya kita penuhi dulu seruan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Baru kemudian udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kita Islam secara kafah. Tentu ini tidak ada finalnya, ini proses panjang. Tidak mungkin kita sekarang masuk Islam terus hari itu juga selesai. Tidak. Kunci dari selesainya kita menjadi muslim yang kafah adalah saat kita menutup mata dan kita semua digotong menuju alam kubur. Nah, apakah kita akan mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah? Di situ ujian dari kekafahan keislaman kita. Nah, yang terakhir apa? Arahan dari Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 208. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan kau mengikuti godaan-godaan, bisikan-bisikan setan. Kenapa? Karena godaan setan, bisikan setan itu selalu ingin membuat kita lari dan berlepas dari ajaran dan syariat Islam. Dari ajaran Quran. Nah, baru Quran menggarisbawahi kenapa kita tidak boleh ikut setan? Karena innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Kalau kamu tahu setan itu musuh yang nyata, masa kita mau ikut musuh? Nah, oleh karena itu kaitan dengan bagaimana kita menjadi muslim yang kafah, ikut dan masuk Islam secara seutuhnya, ya itu proses panjang yang harus kita jalani dengan terus berikhtiar. Kalau pada akhirnya nanti ada ketentuan undang-undang di Indonesia bahwa pembunuh harus dibunuh, ya kita jalanin. Karena negara kita ini negara Pancasila.
Sila kalau kita paksakan kita menjadi negara agama nanti saudara kita yang kebetulan beragama lain pasti akan berlepas diri dari Indonesia. Nah, contoh yang kedua Mas Agung, saya tegaskan juga di sini. Di bulan suci Ramadan misalnya wujud kita menjadi muslim yang kafah selain puasa di siang hari, malam hari Qiyamul Lail, termasuk buka puasa sebagai kesunahan kita bareng-bareng. Nah kalau buka puasa dilarang. Alasannya apa? Alasannya misalnya karena masih ada COVID. Ini COVID sudah alhamdulillah melandai dan konser di mana-mana. Lah kok ketika buka puasa datang seruan COVID misalnya. Yang kedua alasannya untuk kesederhanaan. Loh buka puasanya biarin, tinggal diserukan yang sederhana ketika puasa. Yang sederhana ketika buka puasa. Bukan buka puasanya dilarang. Kenapa? Karena dalam buka puasa itu kata Ki Khalil tadi ada silaturahim. Yang kedua ada it'am lis-shaimin. Memberi makan pada orang-orang yang berpuasa. Memberi makan pada orang yang berbuka puasa pahalanya persis seperti orang yang berpuasa. Loh kalau tradisi yang sudah begitu mengakar ini tidak diperbolehkan. Lalu kepada siapa kita akan berharap agama ini akan bisa kekal dan bisa kita jaga. Baik. Terima kasih Gus Hayit. Selanjutnya Ibu Reina yang akan dijawab oleh Kiai Khalil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reina, Pak Ustadz. Ya, sudah follow tadi apa ya? Ya Bapak, saya sebagai ibu rumah tangga yang tentunya punya banyak sekali kekurangan dalam hal mencari ilmu. Tapi saya ingin sekali punya anak yang kelak menjadi muslim yang kafah, begitu. Khususnya anak laki-laki saya yang sudah remaja menuju dewasa, mungkin usianya sudah 18 dan 23 tahun. Nah pertanyaannya atau mungkin lebih tepatnya tolong ajarkan saya bagaimana caranya mendidik mereka, khususnya untuk anak laki-laki saya yang saat ini nun jauh di mata, ya sedang di seberang, di negeri seberang, begitu. Saya yang tidak bisa setiap waktu melihat sudah sholat atau belum, begitu kan. Tidak bisa terus-menerus berkomunikasi, mengingatkan. Bagaimana caranya tolong ajarkan saya. Baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Ibu Rina. Waalaikumsalam. Silakan Kiai Khalil. Ya, Ibu Bapak sekalian, kita hanya mampu, yang paling kuat di orang mukmin adalah doa. Ad-doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Makanya kalau lagi pengajian, selesai pengajian jangan langsung pulang, tunggu doanya selesai. Karena pokok dari semua intinya ibadah kita, mukhul ibadah adalah doa. Jadi Ibu, kalau jauh di sana, anak sudah besar, yang bisa kita berikan adalah doa. Jadi malam hari, ba'da sholat, panjatkan doa. Akan nyetrum ke anak itu. Akan sampai, ya, yakin akan sampai. Yang kedua, kalau masih kecil, Ibu Bapak sekalian salin berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Menjadi qurrata a'yun, menjadi permata. Karena kadang-kadang anak itu bisa saja jadi musuh. Seperti halnya Nabi Nuh saja kepada anaknya enggak bisa, Bu. Ketika Kan'an diajak untuk selamat bersama enggak mau. Apa kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kita enggak bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Allah yang memberikan hidayah. Udah ngerti, udah tahu, tapi dia tidak mau sadar. Ada banyak itu. Bahkan kalau anak Nabi, sekarang anaknya kiai, anaknya ustadz, banyak yang enggak mau ngaji. Oleh karena itu panjatkan doa. Ya, min dzurriyyatina. Jadi keturunan-keturunan kita qurrata a'yun. Dan doa waj'alna lil muttaqin, jadikan ya Allah imamnya orang-orang yang bertakwa, pemimpinnya orang-orang bertakwa. Ini doa. Kemudian kita melakukan ya upaya. Upaya yang bisa dilakukan adalah sedari kita menentukan calon pasangan, istri, suami itu sudah arahnya gimana punya anak yang baik. Enggak sekedar cantik, enggak sekedar kaya, enggak sekedar hanya bangsawan. Tapi ini dari keluarga baik-baik, anaknya baik-baik atau tidak. Mulai dari situ, mulai menentukan jodoh. Cara mendapatkan jodoh, maka orang tua dulu ngajarin
Jangan nyari di pasar-pasar, dia hiburan-hiburan. Kenapa? Anaknya susah nanti, dapatnya di hiburan juga. Bahkan kenapa banyak orang tua ngajarin ketika kita masih tunangan, dulu kan gak ada pacaran, jangan deket-deket. Kenapa? Belum halal, kalau sudah halal silahkan. Tetapi membatasi biar apa? Anaknya jadi orang baik. Ketika hamil dibacain Al-Quran, ya didoain. Bahkan dia tidak berani ngomong apa-apa tentang orang lain. Awas nanti ngomong apa-apa anakmu kena. Kan gitu orang tua dulu ngajarin. Untuk apa? Benar-benar menjaga dari yang anak dikandung itu. Jangan sampai makan yang haram berakibat kepada anaknya. Mungkin tidak secara langsung ya. Kalau kita kemarin baru mendengar, oh ternyata dari anaknya yang borju, hedon, orang tuanya kena kan gitu kan. Karena memang ada akibatnya dari apa yang kita makan, yang kita kumpulkan. Jadi kita Bapak Ibu sekalian punya anak yang baik itu bukan mudah. Selain upaya kita adalah juga petunjuk dari Allah. Setelah berjalan anak sudah dilahirkan, diberi pendidikan agama pertama kali. Ini orang-orang sekarang ini kan banyak mikirnya anak kita nanti jadi apa, penghasilannya apa, dapat pekerjaan di mana, bahkan belum masuk sekolah pun nanya mau kerja di mana. Tapi nggak pernah nanya sama anak kita nanti imannya kuat apa enggak. Sekarang sudah masuk semua di setan gepeng, mana setan gepeng itu? Nih di sini semua nih, ini setan gepeng nih. Ya. Ada di sini semua Bu. Yang membuat murtad, membuat jahat ada di sini semua. Anak-anak sekarang dan tidak bisa lepas dari setan gepeng ini. Gimana dijadikan sorga yang mengantarkan pada sorga isi-isinya yang bagus-bagus. Dari mana? Ajari anak-anak agama. Pondasinya itu agama. Soal setelah agamanya kuat, dia pengen dipilot, ingin jadi apa, silahkan. Tapi harus dikuatkan agamanya. Jadi jangan berharap anak kita jadi orang sebaik-baiknya. Kalau anak kita nggak pernah ditanamin tauhid, nggak pernah diberikan penguatan-penguatan akidahnya. Dan kewajiban kita adalah iman dan akidah. Kalau ini sudah kita upayakan ternyata Allah belum memberi, serahkan kepada Allah. Tapi kalau kita belum pernah berupaya, kemudian hanya berharap kepada Allah, saya pikir itu kurang maksimal. Ya, kurang kafah. Kafah itu artinya apa? Selain kita juga berupaya secara manusiawi ditambah dengan doa. Tapi ingat juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, terima kasih Kiai. Selanjutnya kami persilakan Bapak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tema hari ini, Ramadan sebagai pendidikan menuju Islam kafah. Pada saat Ramadan kita lingkungan media sosial mendukung kita untuk menjadi Islam yang kafah. Kita lakukan qiyamul lail, kita melakukan tahajud misalnya dan lain-lain. Bagaimana setelah Ramadan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap konsisten dengan itu? Apalagi kita misalnya terbentur dengan aturan-aturan yang ada di kita. Karena kita kan bukan negara Islam. Jadi pada saat kita terbentur apakah kita bisa tetap menjadi kafah gitu. Ya. Terima kasih. Gus Hayid. Baik, bagaimana menjaga konsistensi kita beribadah di bulan suci Ramadan kalau hari ini kita ditolong oleh Allah dengan rahmatnya Allah. Lalu bisa siang hari puasa, malam hari qiyamul lail, baca Quran setiap hari 10 juz misalnya. Kemudian sedekah setiap hari 1 juta. Apakah setelah Ramadan masih bisa kita lakukan? Karena kampanye Ramadan, kampanye ibadah tidak segencar di bulan suci Ramadan. Jawaban saya adalah sangat bisa bagi orang-orang yang ibadahnya di bulan suci Ramadan ini betul-betul berharap kepada Allah dan hanya meminta pertolongan Allah. Itulah yang dimaksud oleh hadisnya Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan hadis yang lain terkait qiyamul lail, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi tergantung diri kita masing-masing. Kalau kita sudah yakin dengan apa yang kita raih di bulan suci Ramadan ini sebagai syahrut tarbiyah, bulan training, maka kita tidak akan menyanyiakan setelah keluar Ramadan diri kita akan kembali liar. Disitulah Islam mengatur setelah kita selesai berpuasa di bulan suci Ramadan, 1 hari yaitu 1 Syawal kita haram berpuasa. Karena itu adalah Idul Fitri, hari lebarannya kaum muslimin. Yaumul Bara'ah. Kita nggak boleh ngapa-ngapain, hanya boleh senang dan bahagia.
Makanya kita hanya menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kata orang Indonesia apa namanya? Takbiran. Nah setelah itu apa yang diajarkan oleh Islam? Kalau mau kafah kita dalam memasuki ajaran Islam, puasa sunnah Syawal 6 hari. Dan puasa sunnah yang paling disunahkan dan dicontohkan Rasulullah adalah mutatabi'an. Puasa sunnah yang berurutan. Mulai dari tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa? Karena pasti berat. Kalau puasanya nanti tanggal 5 1, tanggal 21, akhir nanti saya rapel misalnya 4 hari berikutnya. Itu agak ringan Pak. Tapi coba tanggal 2, 3, 4, 5 ketika kita harus anjang sana, anjang sini, kita harus melakukan reuni. Berat sekali orang lain makan enak-enak, kita puasa. Nah orang yang bisa menjaga ibadahnya dengan puasa sunnah Syawal itu satu hal, kafahnya dia dalam puasa terjaga. Sedekahnya juga demikian, zikirnya demikian, baca Qur'annya demikian. Insya Allah bisa kalau kita punya niat yang suci, niat yang tulus dan hati serta komitmen yang kuat. Baik, terima kasih Gus Haid dan kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.